Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikarini, NIM 221181. Saya dari kelas PAI 2F. Di sini saya ingin mengumpulkan UTS Tafsir Pendidikan diampu oleh dosen Bapak Yadi Fajri. Di sini saya menafsir ayat Al-Qur'an tentang surah Al-Alaq 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikarini, NIM 221181. Saya dari kelas PAI 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran Al-Qur'an surah Al-Alaq 1 sampai 45. Di sini saya memenuhi tugas UTS tafsir Al-Qur'an yang yaitu dosen Bapak Yadi Fajri. Baiklah, kita memulai dari membaca ayatnya, yaitu ayat Al-Qur'an 1 sampai 45, ayat Al-Qur'an Al-Alaq 1 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat yang pertama, kita akan menafsirkan ayat yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat ini terdapat banyak mutiara ilmu yang menakjubkan. Di antaranya, faedah yang terdapat dalam surat ini adalah pentingnya membaca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tafsir dari surat dengan ringkas namun padat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a, yang pada mulanya berarti menghimpun. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi SAW bertanya, "Ma Iqra, apakah yang saya harus baca?" Beraneka ragam pendapat ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa itu wahyu-wahyu Al-Qur'an, sehingga perintah itu dalam arti bacalah wahyu-wahyu Al-Qur'an ketika turun nanti. Ada yang berpendapat objeknya adalah ismi rabbika, sambil menilai huruf ba yang menyertai kata ismi adalah sisipan, sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu atau berzikirlah. Tapi jika demikian, mengapa Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak dapat membaca"? Seandainya yang dimaksud adalah perintah menzikir, tentu beliau tidak menjawab sedemikian. Karena jauh sebelum wahyu datang, beliau senantiasa melakukannya, yaitu berzikir. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kata Iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Huruf ba pada kata bismi ada yang memahaminya sebagai fungsi penyertaan atau musabah, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai dengan nama Tuhanmu. Sementara ulama memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Kata khalaqa memiliki sekian banyak arti, antara lain menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengukur, memperhalus, mengatur, membuat, dan sebagainya. Objek khalaqa
pada ayat ini disebutkan sehingga objeknya pun menjaga Iqra bersifat umum. Dengan demikian Allah adalah pencipta makhluk. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, maka datanglah malaikat Jibril. Ia berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, bacalah. Jibril, ia berkata, bacalah. Rasulullah pun menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tersebut memegangku dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepasku lalu berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril kembali memegangku dan mendekapku untuk yang kedua kalinya sehingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskan. Kalau berkata, bacalah. Rasulullah, aku tidak dapat membaca. Yang ketiga kalinya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata insan atau manusia terambil dari akar kata uns atau senang, jinak dan harmonis, atau dari kata nins ya yang berarti lupa. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata naus yakni gerak atau dinamik. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata alaq dalam kamus bahasa Arab berarti segumpal darah. Dalam arti cacing yang terdapat dalam air. Bila diminum oleh binatang maka ia tersangkut ke kerongkongannya, tetapi ada yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Kenapa para embriologi menyatakan bahwa setelahnya terjadinya pertemuan antara sperma dan induk telur, ia berproses dan membelah menjadi 2. Kemudian 4, kemudian 8, demikian seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempet serta masuk ke dinding rahim. Iqra warabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ayat di atas memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah di atas. Manfaat membaca itu menurut Syekh Muhammad Abduh mengemukakan kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulangi atau melatih diri secara teratur. Hanya saja keharusan latihan demikian itu tidak berlaku atas dari Nabi Muhammad SAW. Kata al-akram bisa diterjemahkan dengan yang maha atau paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari kata karoma yang berarti memberikan dengan mudah tanpa pamrih, bernilai tinggi, mulia, setia dan kebangsawanan. Allazi 'allama bil qalam yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata al-qalam terambil dari kata kerja qalama yang berarti memotong ujung sesuatu. Kata kalam berarti hasil dari penggunaan alat-alat tersebut, yakni tulisan. Makna tersebut dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran ayat 1, yakni firman-Nya, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Dari segi masa turunnya kedua kata kalam tersebut berkaitan erat, bahkan bersambung walaupun urutan penulisannya dalam mushaf tidak demikian. Pada ayat tersebut dinamai ihtiba, maksudnya adalah tidak disebutkan suatu keterangan yang sewajarnya ada pada susunan kalimat yang bergandengan karena keterangan yang dimaksud sudah disebut pada kalimat yang lain. Pada ayat 4, kata manusia disebut karena telah disebut pada ayat 5. Pada ayat 5 kalimat tanpa pena disebut karena pada ayat 4 telah disyaratkan makna itu dengan disebutnya pena. Dengan demikian kedua ayat 4 dan 5 berarti dia Allah mengajarkan dengan pena tulisan hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan dia mengajarkan manusia tanpa pena yang belum diketahui sebelumnya. Dari kedua ayat tersebut menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan manusia. Pertama, melalui pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan ada yang kedua, pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilm laduni
Itulah yang dapat saya sampaikan dari tafsiran surat Al-Alaq 1-5. Kalau ada kata salah saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.